Ini kali ketiga Paskah yang sunyi. Paskah yang pertama terjadi di Mesir. Ketika itu terjadi sesuatu yang lumayan mengerikan. Orang-orang Israel harus terkurung dalam rumah dan tidak boleh keluar sampai Tula ke-10 selesai. Di dalamnya mereka merayakan Paskah dan maut itu melewati mereka. Sunyi, sepi. Akibatnya orang Israel mengalami keselamatan. Paskah yang kedua, Paskah yang pertama terjadi tahun 1445 sebelum Yesus. Dan yang kedua terjadi ketika Yesus hadir di muka bumi. Ketika orang Israel merayakan Paskah, ternyata korban Yesus hadir, menyebabkan ketakutan. Orang-orang percaya, murid-murid ketakutan dalam kondisi itu karena pemimpin mereka ditangkap dan disalib. Kesunyian pun lebih lagi parah, semakin parah ketika gelap gulita terjadi, ketika gempa bumi terjadi, ketika tabir bait Allah terbelah. Semakin ada ketakutan, tetapi akibatnya orang percaya kita diselamatkan sampai hari ini. Dan ini kali ketiga sepanjang sejarah. Kali ini kali ketiga kita harus ibadah masing-masing di rumah, sedikit, dan kami orang pastori ada di gereja sedikit sekali. Kita hanya bisa perjamuan dipandu lewat Facebook. Tapi saya percaya ada sesuatu yang indah akan terjadi setelah ini. Apakah itu kedatangan Tuhan? Apakah itu masa 1000 tahun damai? Apakah itu masa penyingkiran? Atau hal-hal baik yang terjadi? Kita lihat saja, nanti kita simak saja seterusnya. Pastinya Alkitab sudah menyampaikannya ketika kita baca, dan itu pasti tergenapi. Baik, kita dapati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yohanes 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 19 ayat 6 sampai 11, firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan saya beberapa waktu ini, tadi malam sampai tadi pagi, saya dapati sesuatu yang luar biasa yang patut kita contohi dari Yesus, yaitu ketenangan dalam menghadapi masalah.
ketenangan dalam menghadapi masalah. Yesus menghadapi masalah yang bukan biasa. Orang-orang dekatnya membenci dia. Orang-orang yang dia layani membenci dia. Sampai pada akhirnya Yesus ditangkap, dijual oleh orang-orang dekatnya. Dia ditangkap, dibawa ke satu tempat, ke tempat yang lain, dan pada akhirnya jatuh di Pilatus. Pilatus memeriksa kiri kanan, dan ternyata dia tidak mendapatkan salah pada Yesus. Akhirnya ayat yang ke-6, Pilatus bilang sama orang banyak, ambillah dia dan salibkan dia, tapi aku tidak mendapatkan salah padanya. Orang Yahudi berseru dengan suara lebih keras lagi, kami punya hukum dan itu harus terjadi, dan dia harus dihukum mati karena dia bilang dia anak Allah. Ketika Pilatus dengar bahwa Yesus bilang dia anak Allah, dia semakin ketakutan. Dia masuk ke dalam, dia tanya kepada Yesus, dari manakah engkau? Yesus hanya diam, tenang. Pilatus bilang, kau tidak tahukah saya punya kuasa untuk membebaskan dan untuk menyalibkan engkau? Apa kata Yesus? Dia berkata dengan tenang dalam ayat yang 11, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Dia tenang menghadapi. Ketika dia ditangkap di Taman Getsemani, Petrus nyamuk, mengambil satu pedang, menebas salah satu telinga mereka yang datang. Tapi Yesus bilang, sarungkan pedang itu. Dia ambil telinganya, telinga yang putus itu, dan ditempel kembali dan sembuh kembali. Dia tenang menghadapi. Dari satu tempat ke tempat yang lain dia harus diadili. Dia tenang, dia tidak panik, dia tenang. Bahkan sampai dia berjalan menuju salib pun dalam kondisi yang susah, dalam kondisi badannya tidak ada yang tidak luka, semuanya luka. Sudah luka, kehabisan darah, kehabisan cairan, kehabisan tenaga, disuruh pikul salib. Sampai ke Golgota dia dipaku, tapi dalam kondisi itu pun dia tenang. Penjahat yang salibkan bersama-sama dengan dia mengolok-olok dia, nah kau kan anak Tuhan, kenapa kau tidak bebaskan dirimu? Tapi dia tetap tenang. Sampai pada kondisi napasnya terenggah-enggah, dia tetap tenang, malah berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pak, Bu, contoh inilah yang saya tertanam dalam pikiran saya dari kemarin sampai hari ini. Dalam kondisi sulit hidupnya, dia tetap tenang. Hari-hari ini kita dilanda dengan kecemasan, ketakutan akan kematian, akan maut. Ada yang ketakutan, bisnis tidak menentu, pekerjaan tidak menentu, ada ketakutan di dalam. Tapi jemaat Gebri Mandonga, mari kita contohi pemimpin kita. Kita contohi Tuhan kita Yesus. Dia dalam menghadapi masa-masa sulit hidupnya, dia tetap tenang. Sampai pada saya merenungkan, apa sih yang menyebabkan Yesus mengalami ketenangan sedemikian rupa? Seharusnya dia punya kuasa. Telinga sudah putus saja dia tempel kembali. Dia bisa saja menyuruh malaikat-malaikat dan dia berkata mati semua orang di situ. Bisa saja orang yang tangkap dia, bisa saja. Tapi dia tetap tenang. Alasan pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara, Yesus kenapa bisa tenang menghadapi masalah hidupnya? Karena yang pertama, Yesus menerima semuanya sebagai sesuatu yang mulia. Sekali lagi, Yesus menerima permasalahan yang dihadapi seperti sesuatu yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudara,
Logam-logam mulia itu seperti emas, apalagi permata, berlian, ya kan? Ketika kita diberi hadiah cincin emas 2-3 gram saja, senangnya minta ampun. Saya punya emas, ya kan? Kita punya berlian yang harga ratusan juta, lebih lagi bahagia, kayak senang sekali. Kita punya permata yang mahal, kita senang sekali. Sesuatu yang mulia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menilai bahwa di balik penderitaan itu ada sesuatu yang mulia terjadi. Di balik masalah yang dihadapi itu ada sesuatu yang mulia terjadi. Coba kita baca Yohanes 13 ayat 21 sampai 22. Yohanes 13 ayat 21 sampai 22. Yohanes 13 ayat 31 sampai 32. Berkata seperti ini. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus melihat bahwa digantung di kayu salib itu Dia dipermuliakan. Padahal dalam Galatia pasal 3 ayat 13, catatan firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seharusnya digantung itu dianggap kutuk, tetapi Yesus menganggapnya Dia dipermuliakan. Ini tergantung dari sudut pandang kita. Sudut pandang manusia itu dikutuk, tapi sudut pandang Allah itu Dia dipermuliakan. Artinya begini, masalah-masalah yang saudara hadapi, saudara sementara dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, masalah-masalah yang kita hadapi itu sementara Tuhan mempermuliakan kita. Tuhan membawa kita dari satu level ke level yang lain sampai kepada tingkat yang tertinggi, kita dipermuliakan. Biar nama Tuhan dimuliakan oleh kehidupan kita. Maka Alkitab mencatat pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Amin. Karena ketika kamu dicobai, Allah memberi kekuatan kepadamu sehingga engkau dapat menanggungnya. Maka sekarang ini kondisi yang kita hadapi, anggaplah kita tidak diizinkan beribadah dengan bebas. Perayaan Paskah pun hari ini kita harus terhenti di rumah. Dengar baik, lihat ini dari sudut pandang Allah. Tuhan sementara mempermuliakan gerejanya. Tuhan sementara mengangkat kita lebih lagi. Walaupun kita hanya ibadah di rumah, kita sedikit yang ibadah di gereja. Mari lihat ini. Banyak orang melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan. Malah ada yang bilang, nanti setelah COVID-19 ini ibadah ditata ulang. Wow, ada yang begini. Ada begini. Satu kali saya ditelepon seperti begini. Ditanya seperti begini. Saya tenang dan coba melihat. Ketika belajar ini, saya lihat bahwa Tuhan sementara melakukan sesuatu yang besar di balik semua ini. Maka yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada masalah, ada tantangan, ada sakit penyakit. Di balik semua itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Yesus bilang, permuliakanlah aku. Kalau saudara mundur ke Yohanes pasalnya yang ke-12, dia bilang begini. Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-27 dan 28, dia bilang begini. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan?
Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Dengan kematian Yesus itu Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ada masalah, ada tantangan. Lihat itu dari sudut pandang Allah, bahwa Tuhan sementara mempermuliakan kita dan mempermuliakan namanya. Amin. Amin. Di rumah tetap tenang. Dalam kondisi tenang ini, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk baca firman Tuhan, ambil waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan cuma jangan cuma sibuk dengan sesuatu yang lain. Ambil kesempatan berdoa dimanapun juga. Saya sudah sering bilang, install firman Tuhan dalam HP saudara, supaya dimanapun juga kita duduk santai baca firman Tuhan, supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Pakai kesempatan ini semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan karena kita dilarang ibadah, kita tidak diizinkan ibadah dengan bebas, kita santai, kita nonton, kita buat sesuatu dan tidak berdoa kepada Tuhan. Tapi pakai kesempatan ini semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Dan pastinya dalam kondisi dibalik semua ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Yang kedua, kenapa Tuhan bisa tenang? Kenapa Yesus bisa tenang-tenang saja menghadapi kondisi itu? Karena dia fokus kepada tujuan akhirnya dia. Karena satu kali lagi, dia fokus pada tujuan akhirnya dia. Rick Warren dalam bukunya tentang digerakkan oleh tujuan, banyak hal yang kita dapat di situ. Tapi ketika seorang punya tujuan yang baik, ketika kita mempunyai tujuan ke depan, maka kita akan berusaha sedemikian rupa mencapai tujuan itu. Amin. Betul? Ketika kita tujuan mau memperkaya, mau hidup lebih lagi, maka kita akan berusaha sedemikian rupa, kita akan kerja sedemikian rupa supaya kita menghasilkan sesuatu. Itu tujuan, digerakkan oleh tujuan. Yesus mau mati, tenang-tenang saja menghadapi kematian karena dia punya tujuan. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan orang percaya. Tujuannya hanya satu. Sekali lagi, tujuannya hanya satu, menyelamatkan orang percaya. Kita kembali baca tadi Yohanes 12 ayat yang ke-27. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Dibilang sementara saya terharu. Terharu beda dengan sedih. Betul tak? Terharu, maka sementara dia melihat Tuhan mengerjakan sesuatu ke depan di luar nalar pikirannya. Tapi kalau sedih, dia lihat sesuatu pada dirinya dan dia sedih, atau yang dialami orang lain dan dia sedih. Ini dia terharu. Dan ketika dalam kondisi terharu, dia bilang begini, Bapa, apakah saya mau katakan, Bapa, selamatkanlah aku, lepaskanlah aku, jangan saya mati? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang. Sebab untuk itulah aku datang. Untuk apa? Untuk saudara dan saya, agar supaya saudara dan saya diselamatkan. Dia fokus pada tujuannya. Dia tidak lihat masalahnya, dia tidak lihat tantangannya, dia lihat tujuannya. Dia tidak lihat sesuatu yang ada di depannya, tapi dilihat hasil akhirnya, yakni keselamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada masalah saat ini, ada tantangan saat ini. Lihat tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita itu sorga. Amin. Tujuan akhir kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Oleh karena itu, dalam kondisi sulit hidupmu, kekurangan kah, sakit penyakit kah, masalah bisnis kah, masalah rumah tangga kah, masalah kehidupan apapun jenisnya, fokus pada tujuan hidup. Karena tujuan hidup adalah Yesus Kristus. Tujuan hidupmu adalah sorga.
Orang mau caci maki kita, apabila kita tujuannya sorga, kita akan ampuni mereka. Orang akan hina kita, orang tidak suka dengan kita, orang mau ngomong belakang kita, kiri kanan juga. Kalau tujuan akhir kita sorga, kita akan tenang-tenang saja. Amin. Maka ingat, tujuan akhir kita bukan di dunia ini, tetapi tujuan akhir kita, Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat, dan apabila tempat itu selesai, aku datang mengambil engkau, supaya di mana aku berada, engkau berada di situ. Di mana? Di sorga. Itu tujuan akhir kita. Maka fokus pada tujuan Anda, yakni sorga. Yang ketiga dan yang terakhir, kenapa bisa dia tenang-tenang saja? Ada tantangan, ada masalah, ada ancaman. Kenapa bisa dia tenang-tenang saja? Karena Yesus dikuasai dengan kasih. Sekali lagi, Yesus dikuasai oleh kasih. Kalau seandainya Yesus dikuasai amarah, apa yang terjadi? Atau Yesus dikuasai oleh ketakutan, apa yang terjadi? Barangkali ketika dia dikuasai oleh amarah, dia jadi seperti Petrus. Dia ambil pedang dan dia juga ikut potong orang. Pada satu kali ketika saya mengalami sebuah masalah, saya dipukul. Dan karena saya dipukul, saya bilang begini, bisa hanya itu, saya dipukul. Biar nih kok pukul saya, yang penting saya mati juga, saya mati mesti bawa orang. Nah, karena kita dikuasai dengan amanah. Sementara Yesus dikuasai dengan kasih. Maka ketika orang ngamuk, Petrus ngamuk, dia bilang tenang. Ketika Pilatus menghakimi dia tenang. Ketika dia dari satu tempat ke tempat lain, dia harus tenang. Ketika dia pikul salib, dia tenang. Ketika dia tergantung di kayu salib pun juga, dia mengalami ketenangan. Karena dia dikuasai oleh kasih. Apabila dia dikuasai oleh ketakutan, maka barangkali dia jadi seperti Yunus. Dia tidak mau pergi di Taman Getsemani, karena dia tahu di Taman Getsemani dia ditangkap. Dia lari. Dia pergi bersembunyi, atau dia pergi di tempat lain, dia lari. Tapi tidak, dia dikuasai oleh kasih. Maka dia terus melakukannya sampai akhir. 3 hal saya bagikan bagi saudara, supaya kita mengalami ketenangan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita tiru apa yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menerima segala sesuatu sebagai sesuatu yang mulia. Yang kedua, kita punya tujuan, yaitu sorga. Karena itu walaupun ada tantangan, ada masalah, itu memacu kita supaya sampai ke sorga. Dan yang ketiga, tujuan Yesus. Kenapa Yesus bisa tenang? Karena dia dikuasai oleh kasih. Mari dalam kondisi sulit ini, dikuasai oleh kasih. Biar kasih itu terpapar dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.